Selamat malam. Selamat jumpa dan terima kasih sobat semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ibadah ke-68 Persekutuan Doa Alumni SMK 1 PSKD Lintas Angkatan. Dan kurang keras, Shalom. Sir. Shalom, Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Sir. kepada Sobat Pendeta Ganda Sihombing, alumni 85 Dan, Sir. yang nanti akan melayani kita dengan Ya. khotbahnya. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Joni Aguswanto, alumni 70, host Zoom meeting kita dan mengatur sehingga kita dapat beribadah virtual malam hari ini. Juga untuk Sobat Raymond Tumewu, alumni 74 yang nanti akan membawa menjadi pengarah acara. Untuk Sobat Peter Lalopua, alumni 83 yang nanti akan membawakan doa pembuka, serta Sobat Tati Toisuta, alumni 83 yang akan membawakan doa syafaat. Terima kasih juga untuk Sobat Yoke Rambitan, alumni 75, yang akan mencatatkan nama-nama yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan bersama, semoga ibadah virtual kita ini dapat berlangsung secara rutin, sebulan sekali setiap hari Sabtu yang kedua dari bulan yang berjalan. Sobat-sobat, bagi yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui rekening kas persekutuan doa yang akan ditampilkan di layar monitor kita semua sesudah doa syafaat. Sobat-sobat terkasih, persembahan ibadah virtual persekutuan doa kita di ibadah Zoom ke-67 tanggal 10 Januari yang lalu telah masuk ke kas persekutuan doa sebesar 2.900.000 dari sobat-sobat Lani Ranti, alumni 76, Raymond Tumeu, alumni 74, David Yahya, alumni 73, Vera Haugland, alumni 66, Virgo Sinaga, alumni 71, Walter Engelen, alumni 71, Jesse Rawung, alumni 71, Dani Diazoni, alumni 71. Oh, ketiga sobat ini berada di Amerika Serikat. Dan Sobat Vera Haugland ada di Inggris. Terima kasih sobat-sobat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih kepada sobat-sobat yang di luar Jakarta yang hadir pada malam hari ini. Termasuk pendeta yang nanti akan melayani kita berada di Kota Malang dan mungkin juga pendeta Daniel Payo yang ada di Sulawesi Utara di Manado. Juga terima kasih kepada sobat-sobat yang baru pertama kali hadir, kiranya akan tetap hadir di ibadah-ibadah selanjutnya. Selamat siang juga untuk sobat kita di benua Eropa, Sobat Vera Haugland, alumni 66. Lalu selamat siang, lalu selamat pagi untuk benua Amerika. Mestinya ada 4 orang, ada Yesi Rawung, Aka England, Nane Amaramis, dan Dani Diasoni. Tapi mungkin baru Sobat Ake yang muncul. Juga terima kasih, saya belum lihat apakah sudah hadir atau belum. Yang biasanya hadir, Ibu Evi Mustamu, guru bahasa Jerman dari tahun 67 sampai 97 yang saat ini berusia 82 tahun. Juga terima kasih kepada sobat, ada dua ya di sini, Karla Warotikan alumni 77 70 dan sobat Ariance alumni 76 yang tetap hadir walaupun dalam kondisi yang sedang sakit. Terima kasih untuk kehadirannya. Sobat-sobat kasih, terima kasih sekali lagi untuk sobat-sobat yang baru masuk atau baru bergabung kembali di WA Group ini. Mungkin yang saya sudah lihat, Meta Patiwayal, alumni 66, terima kasih. Jane, alumni 66, saya nggak tahu sudah muncul belum. Lalu ada teman-teman kita di alumni 83 yang baru masuk. Bung Peter Owen, ada saya lihat sudah. Rista Uli saya belum tahu.
Bung Jimran Ajawaila, mudah-mudahan sudah sembuh dan bisa bisa dengar. Lalu saya belum tahu sudah terlihat belum ya, ada sobat-sobat Debi Lasamahu alumni 79, Barlita Hutauruk alumni 77, dan sobat Dorce Tumundo. Dorce WA-nya Zoom-nya baru hari ini, tapi pada saat kita di Jalan Solo cukup aktif hadir di Jalan Solo di ibadah rutin kita. Bagi sobat-sobat di akhir acara jangan leave dulu. Kita akan foto bersama di screen capture peserta yang hadir untuk dokumentasi kami. Ada sebuah pengumuman yang ingin saya sampaikan bahwa Persekutuan Doa berencana, dan ini munculnya pada saat kemarin ini waktu kita bertemu di acara Natal dan Tahun Baru 31 Januari yang lalu, banyak yang menginginkan atau menyarankan kalau bisa diadakan ibadah offline 3 atau 4 bulan sekali, tanpa menghilangkan ibadah Zoom yang saat ini kita ikuti. Jadi ibadah Zoom tetap ada, lalu sekali 3 atau 4 bulan kita bisa adakan ibadah offline yang dulu kita buat di Jalan Solo nomor 4. Kita sama-sama mendoakan semoga rencana ini dapat terlaksana dan tempatnya kita bisa dapatkan. Baiklah sobat semua, kita akan mulai ibadah virtual kita yang ke-68 ini, dan saya mempersilahkan Sobat Raymond Tumewu, alumni 74, sebagai pengarah acara untuk memulai ibadah ini. Silahkan Bung Raymond. Baik, terima kasih sobat kita yang kekasih, Bro Hani sebagai ketua kita sekalian. Tentu pertama-tama kita bersyukur anugerah Tuhan menghantar kita boleh berhimpun kembali di ibadah Zoom kita yang ke-68 ini, tepatnya 14 Februari 2026. Dan kita akan memulai ibadah kita dengan doa pembukaan yang akan disampaikan oleh sobat kekasih kita, Bung Peter Lalupua, alumni 83. Silahkan. Buat Bapak, Ibu, kakak-kakak, Bung semua yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita beribadah bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, saat ini Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu Tuhan. Tidak saja dari Indonesia, di luar Indonesia pun Tuhan. Itu semua karena anugerah kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di dalam sorga, kami berdoa saat ini Tuhan. Tuhan, jamah hati pikiran kami semua Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan membawakan firman, menabur firman. Biarlah firman itu boleh tumbuh di dalam kehidupan kami menjadi buah yang berkenan kepadamu. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Saat ini ibadah persekutuan doa lintas angkatan ini yang ke-68. Ini semua Tuhan terjadi karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berkati hati pikiran kami semua Tuhan. Tuhan jamah Tuhan. Agar supaya apa yang tersampaikan boleh kami renungi, bahkan kami boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, selanjutnya kita akan menikmati satu lagu pujian dengan judul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan diri. Kita akan menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh sobat kita yang kekasih, Bapak Pendeta Ganda Sihombing, alumni 85. Tema yang akan disampaikan adalah kasih yang sejati. Diambil dari bacaan Alkitab Rut 1, ayat 1 sampai dengan 22. Saya persilakan kepada sobat kita, Bapak Pendeta Ganda Sihombing. Baik, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, Shalom. selamat malam. Mari Malam. kita masuk dalam perenungan malam ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah penuh kasih, oleh kemurahan-Mu kami boleh bersama. Sekalipun kami berjauhan, kami ada satu hati memuliakan Tuhan. Dan terima kasih untuk wadah ini, baik persekutuan lintas angkatan, alumni SMA 1 PSKD. Tuhan, muliakan nama-Mu. Tolong kami untuk terus setia dalam menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, sebagaimana malam ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh melihat dari Alkitab masing-masing. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar
bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Sampai demikian jauh firman Tuhan. Diberkati kita yang merenungkan firman dan melakukannya tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan kebetulan hari ini banyak yang merayakan dengan hari kasih sayang. Saya juga sudah memasuki umur 60, ya, kita kelompok para lansia gitu ya, usia indah. Mari kita kembali, kalau saya juga mencoba mencari cerita kasih di Alkitab, lebih lagi untuk para orang tua, mana yang kira-kira tepat gitu ya. Jadi saya coba mengambil ini yang saya dapat, yaitu cerita tentang Ruth, yaitu tentang keluarga Naomi. Bapak Ibu, mari kita melihat waktu kita membaca kisah dari tulisan kitab Ruth, ada keluarga Elimelek, ya. Siapa ini Elimelek? Nama
arti namanya adalah Allahku adalah Raja. Bapak Ibu, situasi pada waktu itu adalah masa hakim-hakim, ya, di mana kitab Rut ini di antara kitab Hakim-Hakim dan kitab Samuel, yaitu sesudah kematian dari Yosua, orang-orang Israel yang tinggal di Kanaan, mereka begitu berganti-ganti pemimpin, yaitu hakim. Mereka belum punya raja, ya. Mereka hakim. Namun berpegang satu pemahaman yang salah. Dan kiranya ini tidak terjadi atas kita. Bagian firman Tuhan itu dikatakan di bagian terakhir, Hakim-Hakim 21 ayat 25 saya bacakan. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan itu diulang 2 kali. Di pasal 17 ayat 6 saya baca. Pada waktu itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bapak Ibu, setiap kita membaca firman Tuhan Alkitab, kalau ada diulang-ulang, itu ada satu peringatan, nasihat, bahkan mungkin teguran. Ya, pada waktu masa hakim-hakim, mereka umat Tuhan orang Israel begitu memahami dengan satu, oh ya menurut saya benar. Padahal dari namanya tadi saya sebutkan, Allahku adalah Raja. Kenapa? Pada waktu masa itu terjadi kelaparan di tanah Israel, lebih lagi di Bethlehem. Inilah keluarga Elimelek yang tinggal di Bethlehem. Bapak Ibu tahu arti Bethlehem? Rumah roti. Yang harusnya bertahan saja gitu ya. Belajar untuk bertahan dalam situasi apapun, dalam kesusahan apapun. Tapi keluarga ini mengambil satu keputusan dengan cara keluar dari Israel, yaitu dari Bethlehem, bahkan masuk ke daerah Moab. Bapak Ibu, apakah mereka punya damai sejahtera? Mari, apapun yang kita gumuli dalam sakit, susah, ya, mari tetap dekat akan Tuhan. Ya, sakit penyakit membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan ini membawa kita belajar di mana kasih itu ya, tingkat apa yang dikatakan kasih yang sejati. Mari kita melihat Bapak Ibu. Elimelek membawa Naomi, membawa kedua anaknya masuk ke daerah Moab. Moab ini kalau di Alkitab adalah keturunan dari Lot. Maka arti dari Moab, Bapak Ibu tahu, benih dari bapak. Kenapa? Lot pada waktu itu mabuk dan kedua perempuan, anak-anak perempuannya, maaf, ya akhirnya dia tidur bersama anak perempuannya. Dan salah satu inilah namanya Moab. Artinya itu tidak disukai Tuhan. Tapi dari kejadian yang ada, mari kita belajar ya. Ada situasi-situasi yang begitu bergumul dan susah, tapi di situ Tuhan tidak tinggalkan kita. Kita yang usia indah, mari kita tetap melihat apa itu keluarga Elimelek. Ya, mereka pergi dari rumah roti, ya, sumber berkat kita Tuhan, dan mereka masuk ke daerah Moab. Dan yang didapat, Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan? Next. Kematian. Bapak Ibu, orang Yahudi, orang Israel begitu bergumul kalau mereka harus menghadapi kematian di negeri orang. Ingat waktu Yakub masuk dibawa oleh Yusuf ke Mesir, waktu dia menghadapi kematian dia minta, bawa saya dikuburkan di tanah Kanaan. Lebih lagi dengan Yusuf, pada waktu dia sebelum mati, dia ingatkan saudara-saudaranya, bawa saya nanti. Bapak Ibu, tidak 1-2 hari mayat dari Yusuf. Dan itu harus 430 tahun baru dibawa dari Mesir keluar dan dikuburkan di tanah Kanaan. Nah, ini yang menjadi pergumulan dari Rut,
dari Naomi, suaminya Elimelek meninggal. Apakah sudah selesai? Belum. Bahkan pada waktu mereka ada 10 tahun di sana sesudah suaminya meninggal, Mahlon dan Kilion yang juga menikah dengan Ruth dan Orpa, dua-dua laki-laki yang menjadi kasih dari Naomi harus meninggal. Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa kejadian yang ada, belajar percaya. Kematian bukan satu kegagalan. Kematian adalah pintu untuk kita semakin mengenal Tuhan. Dan di sini waktu kedua anak Naomi meninggal, dan Naomi mengambil satu keputusan. Ayat 6, kemudian berkamaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari Moab. Karena dikatakan Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang ada, kita yang suka tinggalkan Tuhan. Ya, kita bisa duduk dan ibadah. Ini pun berkat rohani dan anugerah untuk kita tetap setia. Apa yang terjadi Bapak Ibu ini dia pemurnian kasih. Apakah tulus, apakah setia? Kenapa Naomi sebagai ibu mertua, dia tahu tidak akan ada lagi anak untuk menggantikan suami dari kedua menantunya ini. Dan dia coba untuk mengingatkan mereka. Silakan pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadanya. Diulangi lagi berkat. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Jadi kalau mungkin kita tanya, apa istimewanya Naomi? Apa istimewanya Naomi? Oh iya, Dari mulutnya, ada di atas, ada di dari bawah. mulutnya itu ada berkat Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Jadi kalau kita melihat cerita ini, Bapak Ibu, ini gambaran saat ini. Naomi sebagai umat Tuhan, yaitu orang Yahudi. Bahkan firman Tuhan katakan, Yohanes pasal 4 ayat 23, bahwa keselamatan datang dari orang Yahudi. Dan itu digenapi dalam Kristus Yesus. Apa yang kita lihat bahwa pada waktu Naomi menyampaikan untuk menantunya untuk pulang, dan benar. Orpa mencium mertuanya dan ia menyampaikan untuk dia kembali. Ya. Orpa sebagai gambaran orang non-Yahudi yang menolak keselamatan. Bapak Ibu, kita boleh diselamatkan karena orang Yahudi. Orang Yahudi yang dalam kondisi apa? Menolak Kristus. Jadi kalau orang tanya, orang Kristen itu apakah ada rencana keselamatan Tuhan? Ya, tapi pada waktu orang Yahudi keras hati, maka Tuhan cangkokkan kita. Dan di sini lihat, inilah kasih yang murni. Ruth, ya, dari namanya, arti nama Ruth persahabatan. Kalau Naomi itu artinya manis, cantik, ya. Dan ditunjukkan diri Ruth sebagai orang yang bersahabat. Apa itu? Gambaran orang non-Yahudi yang mau menerima anugerah, yaitu penebusan dalam Kristus Yesus. Dan benar Bapak Ibu, waktu dia mengambil keputusan untuk tetap ikut kepada Naomi pulang ke tanah Kanaan. Dia katakan di sini ayat 16. Janganlah mendesak aku, meninggalkan aku dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ini satu pengakuan Bapak Ibu. Kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahmu.
Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau suatu pun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Bapak Ibu, waktu lagi saya baca ini, kalau kami menyampaikan memberkati pasangan, kami menunggu janji ini. Dan kiranya kita boleh mengingat kembali masing-masing, ya, hanya maut yang memisahkan kita. Itu kasih yang sejati, kasih yang membawa kita setia dalam hidup sampai hari ini. Dan di sini ditunjukkan apa, Bapak Ibu? Bahwa Ruth, dia mengambil satu keputusan, bangsamu lah bangsaku. Dia tinggalkan keluarga negaraan. Bahkan kita ingat kalau setiap pernikahan saya katakan, tetapi laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya membangun satu lembaga baru. Dan di sini ditunjukkan ini bukan berbicara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, tapi menantu dan mertua. Bapak Ibu, kalau kita yang masing-masing ada yang sudah punya menantu, sampaikan begitu indahnya kalau kalau mertua dan menantu bisa bersama dalam Tuhan. Itu Tuhan dimuliakan. Bahkan dikatakan Allah mula Allahku. Luar biasa Bapak Ibu. Dia begitu menyambut bagaimana tadi berkat dari Naomi untuk mereka, dan dia mengenal Naomi sebagai orang percaya. Dan dia meninggalkan Allahnya, dia tinggalkan kepercayaannya. Ini yang ketiga ditunjukkan apa? Hanya maut yang memisahkan. Kiranya masing-masing Bapak Ibu, ya, saya tetap ingatkan jemaat sampai hari ini, kami cuma katakan gini, kalau mau berpisah, ya satu, tunggu salah satu mati. Kertas perjanjian pernikahan itu, surat nikah itu hanya bisa tidak berlaku dengan pengakuan kamu berdua. Hanya maut yang memisahkan kamu. Bapak Ibu, bagian terakhir saya mau begitu mengingatkan kembali. Kasih yang sejati ada dalam persahabatan. Baik itu dalam kisah Ruth, bahkan juga ditulis dalam Amsal 17 ayat 17, saya bacakan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ini ada dua kalimat yang membawa kita, ayo uji segala sesuatu. Jangan mudah menyebut orang lain sahabat sebelum terbukti. Apa itu? Sahabat waktu menentukan kasihnya setia atau tidak. Yang kedua, seorang saudara dalam kesukaran. Tadi Orpa, dia tinggalkan Naomi dalam kondisi begitu kesusahan. Dan Ruth mengambil keputusan ini, menjadi saudara dalam kesukaran. Yang terakhir, begitu juga dengan Tuhan Yesus, ya, dengan para murid-murid, dia begitu mengingatkan dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tuhan katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyampaikan pesan ini pada waktu Yudas mengambil roti perjamuan itu dan kesurupan. Dan Tuhan katakan, apapun yang kamu mau perbuat, perbuatlah segera. Pada waktu Yudas pergi dan pernyataan Tuhan ini disampaikan, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu sebagai sahabatku. Jadi Bapak Ibu, jadilah sahabat Tuhan yang setia. Ya, kalau hari ini orang merayakan hari kasih sayang yang begitu indah datangnya dari Tuhan Yesus.
Dan kita juga masing-masing kita belajar dari Ruth, ya, orang yang di luar bangsa Yahudi mengambil keputusan untuk mengasihi. Amin. Ya, saya mau perkenalkan diri juga. Mungkin ada yang belum tahu. Saya pendeta di Gereja Misi Injili Indonesia. Gereja kami, gereja kecil, berpusat di Jakarta, dan ada 5 misionaris yang diutus di Kirgistan, di India, dan di beberapa tempat. Ya, kami utusan tahun ini kami akan mengakhiri masa pelayanan di Malang. Ya, saya boleh menyampaikan untuk pokok doakan kami. Ada 1 periode lagi untuk masuk emeritus, ya. Kiranya Tuhan menolong, menyertai. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu. Kami masih mendengar firman-Mu. Bahkan kami belajar dari pribadi Ruth, bukan orang Yahudi, dan mengambil keputusan menunjukkan kasih yang sejati. Kami juga mau menerima Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa, yang mau mati bagi kami di kayu salib, menebus kami dari dosa. Dan kami boleh belajar setia sampai Kristus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih, sobat kekasih kita, Bapak Pendeta Ganda Sihombing. Terima kasih untuk firman yang sudah diungkapkan, disampaikan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dari sobat kita, Bapak Pendeta Ganda Sihombing, beserta jemaat dan keluarga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu pujian yang berjudul Berharga di Matamu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku denganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapan
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke doa syafaat. Doa syafaat kita malam ini akan dibawakan oleh Sobat Kekasih Tati Toisuta alumni 83. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bung Raymond. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa mengasihi kami semua. Engkau Bapa yang selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih untuk malam hari ini kami dalam persekutuan doa alumni PSKD 1 di dalam ibadah yang ke-68. Semua itu karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami boleh berkumpul dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Amin. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau taburkan pada kami semua malam hari ini melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Ganda Sihombing. Terima kasih ya Bapa, Engkau terus memberkati dia dimanapun dia melayani ya Bapa. Engkau terus memberkati, membawa jiwa-jiwa masuk kerajaan sorga-Mu. Bapa, dia juga akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam emeritusnya ya Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terus menyertai dia bersama dengan keluarga, istri, anak-anak. Di dalam Amin. nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua persiapan, apapun keputusan adalah datang daripadamu saja. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa malam ini untuk pengurus persekutuan doa alumni SMK 1 PSKD. Engkau memberkati, diberikan hikmat dari sorgawi, diberikan kasih damai sejahtera, dan biarlah firman-Mu juga memberkati kami semua yang ada saat ini. Biarlah boleh berakar, bertumbuh, berbuah lebat untuk kami semua, membagikan kepada siapapun juga ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ajar kami terus selalu melekat dengan Engkau ya Bapa, dan kami terus terhubung dengan Engkau ya Bapa. Di saat-saat ini ya Bapa, kami juga rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Engkau jaga, lindungi bangsa kami ya Bapa, agar kami saling menghormati, hidup rukun, dan kami dijauhkan dari segala perpecahan. Lindungi bangsa negara kami ini, diberikan hikmat dari sorgawi kepada pemimpin-pemimpin negara kami. Bapa, kami juga berdoa untuk semua gereja-gereja di seluruh muka bumi ini, terlebih gereja-gereja di Indonesia. Engkau jaga ya Bapa, lindungi dari segala perbuatan, perpecahan, ancaman. Kami tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami semua boleh beribadah dengan penuh damai. Kami semua menjaga ketertiban dengan tidak kurang apapun juga. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan satu persatu kami yang hadir malam hari ini ya Bapa. Kami tidak menyebutkan satu persatu, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati kami yang sudah hadir dalam ibadah malam hari ini. Apapun segala yang ada dalam pergumulan kami masing-masing ya Bapak, Engkau sudah tahu. Engkau buka jalan ya Bapak. Engkau Bapak kami yang baik akan melindungi, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang dalam permasalahan Engkau buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan juga untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir malam hari ini. Biarlah Engkau menyertai dan memberkati mereka juga. Damai shalom juga menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai Tuhan Yesus menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Sobat kekasih kita, Tati Toisuta alumni 83. Selanjutnya kita akan menyaksikan penayangan pengumuman PD. Silakan.
Baik, terima kasih. Kita sudah berada di akhir dari ibadah kita ini, dan kita akan tutup dengan doa berkat yang akan dibawakan oleh sobat kekasih kita, Bapak Pendeta Ganda Sihombing, dan dilanjutkan dengan pujian penutup Bapak. Terima kasih. Saya persilahkan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak Ibu, mari silahkan buka kamera, kami akan mengambil dokumentasi. Silahkan 3, 2, 1. Satu kali lagi. Silahkan 3, 2, 1. Satu kali lagi. Silahkan 3, 2, 1. Terakhir, sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Sobat Terima Joni kasih. Aguswanto. Sobat-sobat, ingin saya sampaikan bahwa ibadah kita malam hari ini dihadiri oleh 43 peserta. Puji Tuhan. Dan yang paling senior adalah sobat-sobat kita dari alumni 66. Yaitu ada Sis Vera Hauhlan, ada Sis Meta Tuhan Patiwaya, berkati. dan Sis Jane Peters. Amin. Selain Ibu Guru Evi yang berusia 82 tahun. Demikianlah sobat-sobat seluruhnya, ibadah kita telah selesai. Terima kasih kepada Pendeta Ganda Sihombing, Terima alumni kasih 85 kembali. untuk pelayanannya, Amin. dan kiranya akan bersedia melayani PD kita bersama ini di kesempatan yang akan datang. Amin. Terima Bagi kasih. mereka yang ingin mengisi di acara ibadah virtual selanjutnya, misalnya akan memberikan kesaksian, kami sangat berharap untuk dapat menghubungi kami untuk dimasukkan dalam rundown acara kita. Terima kasih untuk semua sobat yang telah bertugas, semua peserta ibadah virtual malam hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang terjadi selama ibadah tadi. Baiklah sobat semua, sampai jumpa di ibadah selanjutnya, ibadah virtual ke-69 tanggal 14 Maret 2026 dengan pengkhotbah Sobat Pendeta Daniel Payau, alumni 88 yang berdomisili di Sulawesi Utara, di Manado. Selamat malam Indonesia, selamat pagi di malam Amerika, semua. dan selamat Terima siang kasih. di Eropa. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Guru Hani. Bung Ake. Terima kasih bro. Terima kasih. Terima kasih. Pagi Amerika. Terima kasih Hani. Terima kasih. Terima kasih yang udah hadir. Malam semuanya. Terima kasih Esti. Saya lupa sebut. Ada Pak Lau, terima kasih udah dari Saya permisi. Terima kasih Bung Hotma, Halo, Bung Shalom. Yusak, terima kasih. Terima kasih. Sus Jane, terima kasih. Izin pamit, Pamit ya bro semuanya. Guru England yang terima kasih. Bung Larry Lopis, terima kasih. Terima kasih kembali. Sampai bulan depan ya. Shalom semuanya. God bless you. God bless you.